Shalom Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semua. Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, sukacita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, kita persiapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu,
kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kuasa-Mu, urapan-Mu ada di tempat ini, ada di dalam kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan, anugerah yang Kau limpahkan dalam sepanjang minggu ini untuk setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah, datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan persiapkan bagi kami pada ibadah ini. Berkati Tuhan pembicara yang Tuhan sudah utus untuk memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, kedaulatan, kuasa, pengurapan daripada Tuhan limpah dan turun atas hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar akan mendapat berkat yang sama. Ketika kami mendapatkannya, kami simpan itu dalam roh kami Tuhan, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu, kami siap untuk menerima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik bisa berikan senyum yang terbaik, salam kiri kanannya, dan katakan terima sukacita dari Tuhan. Mari semua sama-sama kita bertepuk tangan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai
sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari saudara menari bersama. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Bersama-sama melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya melihat sukacita yang luar biasa dari semuanya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari bersama-sama kita menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang percaya bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semua. Hey ya. Hey ya. Hey ya. Hey ya. Hey ya. Hey ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Betapa lebarnya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita memuji Tuhan. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku,
tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. 1, 2, 3, go! Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua, siapa yang percaya bahwa hari ini adalah hari terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua? Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan,
adalah hari yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Akan Ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. akan kupikul salibku. Ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Biar kehendakmu yang jadi. ku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, Hari yang terbaik. kami mau bersyukur Tuhan. Oh, Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. puji nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita semua untuk menerima perjamuan kudus. Saya persilakan kepada petugas. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, keluarga besar GBI Grahayu IKOS, akan memperingati betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan oleh karena kasih-Mu itu Tuhan, Kau telah menyerahkan hidup-Mu, Engkau telah memberikan tubuh-Mu untuk dipecahkan dan darah-Mu untuk dicurahkan bagi kami. Untuk itu pagi hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus seperti yang Kau kehendaki untuk memperingati betapa besar kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati roti dan anggur yang tersedia. Engkau sendiri yang melayakkan setiap jemaat Tuhan untuk kami bersama-sama makan seperjamuan pada pagi hari ini. Kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dibagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Yang sudah memperoleh tercurah anggur boleh bangkit berdiri. menebus Sudah bangkit hidupku. berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya dan saat pagi hari ini berfirman kepada kita bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, mereka memiliki hidup kekal dan aku akan membangkitkannya di hari akhir nanti. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Untuk itu saudaraku, mari kita angkat roti tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan buat kita. Dan oleh karena pengorbanannya itu, kita boleh menerima keselamatan. Untuk itu mari kita dengar firman Tuhan dan kita akan makan bersama-sama dengan penuh hormat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terus terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi sebagai penghormatan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, anggur ini adalah lambang dari
darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dengan kita makan tubuh Yesus dan darah Yesus yang dilambangkan melalui perjamuan ini, maka kita memperbarui iman kita, menyatakan kembali iman kita, bahwa sampai selama-lamanya kami percaya pada pengorbanan Yesus di kayu salib itu, yang sudah mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Kita minum anggur ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur. Masing-masing mengucap syukur dari hati yang paling dalam oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami Oleh karena kemurahan-Mu kami menyembah-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, Kau curahkan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kasih Roh Kudus. yang tak terhingga. Oleh karena Hanya karena anugerah-Mu, hanya karena penyertaan-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Segala hormat, pujian, dan penyembah kami. Betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau berikan hidup, Kau curahkan darah-Mu bagi setiap kami yang percaya beroleh jaminan keselamatan kekal karena kuasa darah Tuhan. Terima kasih Terima Yesus. kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, barang siapa mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran, hidup bagi Allah, maka oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kami percaya itu Tuhan, dan kami terus belajar untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu kami percaya dengan yakin sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau sudah menyembuhkan sakit penyakit rohani kami, menyembuhkan kemalasan kami, menyembuhkan kelelahan kami, dan kami memiliki iman yang berkobar-kobar dalam Engkau. Dan Engkau juga telah menyembuhkan sakit penyakit tubuh kami. Pagi hari ini kami terima kesembuhan dan pemulihan oleh kuasa darah-Mu. Sehingga setiap kami yang datang dalam sakit penyakit, kami pulang dengan kemerdekaan penuh oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum anak sekolah minggu meninggalkan ruang ibadah ini, kita akan sama-sama memberkati anak-anak kita dalam doa. Kembali saya undang Pak Joko untuk memimpin dalam doa. Yuk mari anak-anak, kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Baik. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang masih kecil. Engkau mengasihi mereka, sehingga sejak usia dini Engkau telah memimpin mereka melalui para guru-guru sekolah minggu yang telah Engkau percayakan ya Tuhan. Sebentar mereka akan mendengarkan suara-Mu. Untuk itu biar pengurapan-Mu atas para kakak-kakak sekolah minggu, sehingga mereka mengerti dengan mudah apa yang akan mereka sampaikan, akan Engkau sampaikan melalui para kakak-kakak sekolah minggu. Untuk itu Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini secara khusus Tuhan. Anak-anak-Mu ini kasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Angkat tangan-Mu. Angkat tangan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Diberkatilah kehidupan
jasmani kalian memiliki kesehatan, memiliki kecerdasan yang penuh yang daripada Tuhan. Kehidupan rohani kalian diberkati mulai saat ini masih muda ini, kalian akan menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang manis di hadapan Tuhan dan anak yang manis di hadapan orang tua dan bahkan anak-anak yang manis di depan semua orang. Kalian akan menjadi berkat bagi generasi kalian dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, kakak-kakak sekolah minggu boleh dipandu adik-adiknya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita angkat satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Itu semua bukti kebesaran-Mu Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya mempersilakan hamba-Nya. Tanda mujizat sertai Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur setiap kami yang datang pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami bersukacita memuji membesarkan nama-Mu. Bersukacita ya Tuhan, bertemu, berkumpul dengan kekasih-kasih kami di tempat ini, bercengkrama, merasakan kasih Tuhan atas setiap kami. Memberkati, saling memberkati, sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh. Pada pagi siang hari ini Tuhan berbicara pada setiap kami. Kami mau dengar firman-Mu, pakai hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu telah persiapkan Tuhan sempurnakan. Biar hanya firman Tuhan yang disampaikan, kebenaran yang diucapkan
Hanya Alkitab yang diberitakan dari mimbar tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali minggu pertama bulan Maret. Nggak berasa ya Bapak Ibu ya. Udah kita masuki bulan ketiga 2024. Kemarin rasanya baru tahun baruan, sekarang udah masuk bulan ketiga. Kemarin persiapan pemilu, ini sekarang sudah selesai pemilu, kita bersyukur pemilu berlangsung dengan baik. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu khotbah dengan judul penyembahan sejati. Dari awal kita bergereja bersama-sama di tempat ini, topik ini dari awal saya mau bawakan. Kenapa? Karena saya merasa topik ini topik yang sangat penting bagi kita semua. Seringkali kita memiliki pemahaman yang kurang tepat. Bukan keliru, mungkin bukan salah, tetapi mungkin kurang tepat dan kurang menyeluruh mengenai penyembahan yang sejati. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar mengenai penyembahan sejati atau ibadah sejati dari surat Yakobus. Surat Yakobus ini Bapak Ibu, kalau kita pelajari, kita baca dengan seksama, ini kitab surat yang mudah banget dimengerti. Bapak Ibu baca dari awal surat sampai akhir surat, gampang banget dimengerti. Bahasanya mudah, topik yang diangkat juga sederhana, hal-hal praktis. Saya mengajak Bapak Ibu pulang dari sini baca. Kitab ini gak panjang, Bapak Ibu baca, kata-katanya mudah banget dimengerti. Mengenai hal-hal praktis, gak ada nubuatan-nubuatan yang sulit dipahami, gak ada perumpamaan-perumpamaan yang sulit. Semua kata-kata dalam surat Yakobus sangat mudah dimengerti. Namun Bapak Ibu, surat Yakobus ini juga salah satu surat yang paling sukar untuk dilaksanakan. Menurut David Payson, teolog dari Inggris, salah satu teolog yang cukup bagus mengolah, mentafsirkan kitab-kitab. Bapak Ibu kalau yang tertarik bisa browsing www.davidpayson.com. Di situ kita bisa banyak belajar. David Payson bilang surat Yakobus itu surat paling mudah dimengerti. Kata-katanya sederhana, tapi paling sukar untuk dilaksanakan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membaca Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan bagi kita semua. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam Yakobus 26-27, kata ibadah saya garis bawahi. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata ibadah dalam ayat 26 itu dari kata treskos dan treskia. Kalau kita lihat dari dari arti aslinya, ibadah itu Bapak Ibu Saudara sekalian artinya takut atau menyembah Tuhan. Makanya judul khotbah saya pada pagi hari ini penyembahan sejati atau religious worship. Penyembahan keagamaan. Jadi Bapak Ibu dari bahasa asli kita bisa lihat bahwa ibadah itu sama dengan penyembahan. Ibadah sama dengan penyembahan. Lalu apa korelasinya dengan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ibadah, pusat ibadah atau penyembahan bukan manusia. Hal ini yang seringkali kurang tepat kita pahami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah pusatnya bukan manusia. Pusat ibadah bukan kita.
Pusat dari ibadah adalah Tuhan. Ibadah sama dengan penyembahan. Seringkali kita menganggap ibadah tentang kita. Tentang kita. Ibadahnya nggak asik, saya nggak merinding. Ibadahnya nggak asik, PW-nya kurang angkat. Sering kita dengar seperti itu. Pada pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar bahwa ibadah, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ibadah, penyembahan bukan tentang kita. Tetapi pusat ibadah adalah Tuhan. Saya bawa alat peraga pada pagi hari ini. Sebuah sapu, Bapak Ibu, sapu. Kalau ada orang bilang sapu itu adalah tongkat. Tongkat, karena dia melihat tongkat, merasakan tongkat, apakah keliru? Benar kan? Sapu itu tongkat. Tapi kalau ada yang bilang sapu itu seperti rambut-rambut plastik, benang-benang plastik. Apakah keliru? Benar juga. Tetapi apakah sapu itu hanya tongkat? Sapu itu hanya rambut-rambut plastik? Enggak. Seringkali pemahaman kita tentang ibadah hanya separuh-separuh. Kita melihat ibadah hanya seperti orang melihat sapu, oh sapu itu tongkat. Atau sapu itu hanya plastik, rambut-rambut plastik. Bapak Ibu, penyembahan ibadah bukan hanya berbicara tentang lagu. Seringkali kita bilang, wah gue mau menyembah Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Kita konotasikan kita harus duduk diam, membawa gitar, menyanyikan lagu pujian, atau buka handphone di YouTube mengikuti lagu dalam pujian. Seringkali juga kita menganggap penyembahan itu ketika kita nyanyi lagu slow, lagu pelan di gereja, sesudah itu musik memainkan nada. Terus kita bersenandung. Kita menganggap itu adalah penyembahan. Bapak Ibu, penyembahan berbicara luas. Bahkan bukan hanya mengenai lagu, bukan hanya mengenai musik, tapi penyembahan berbicara tentang seluruh hidup. Seluruh hidup kita. Penyembahan atau ibadah bukan hanya di gereja. Penyembahan bukan hanya ada di ruangan ini. Bukan hanya ada di pintu, habis masuk pintu kaca, wah di sini ibadah. Keluar pintu kaca di depan, sudah bukan ruang ibadah. Enggak Bapak Ibu. Kita mau belajar dari Yakobus, ayat-ayat yang nanti kita baca, kita akan belajar penyembahan sejati seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dari Yakobus 1 ayat 22, penyembahan sejati bukan mengenai kita, tapi mengenai Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita ketika kita menyembah Dia? Yang pertama, menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu, kita juga ingat di Matius 7 ayat 26-27 perumpamaan tentang rumah yang dibangun. Orang yang mendengar firman Tuhan tetapi nggak melaksanakannya, sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Sebagus apapun bangunan yang dibangun di atas pasir, kita lihat contoh gambarnya, kadang kalau di pantai kita suka lihat anak-anak bikin bangunan di atas pasir. Istana-istana,
besar, sebesar apapun bangunannya, semegah apapun bangunannya, kalau bangun di atas pasir, paling setengah jam, 1 jam, 2 jam, ketika ombak datang, ketika gelombang datang, bangunannya habis. Kalau kita hanya menjadi pendengar firman, bukan pelaku firman, sebagus apapun bangunan hidup kita, secantik apapun kehidupan kita, semegah apapun kehidupan kita, sehebat apapun orang melihat kita, kalau kehidupan kita dibangun di atas pasir, ketika gelombang datang, badai datang, akan mudah runtuh dan lenyap. Ibadah sejati yang pertama, yang Tuhan mau, setiap kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Gimana kita bisa menjadi pelaku firman? Hal yang praktis Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan firman Tuhan dengan memikirkan perubahan apa yang terjadi. Ketika kita baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang dikirim oleh gembala kita, Pak Joko, setiap pagi kirim jam 4. Bapak Ibu baca. Ataupun Bapak Ibu punya plan sendiri, dari YouVersion, dari renungan harian dan sebagainya. Ketika kita membaca firman, tanyakan pada diri kita, perubahan apa yang harus terjadi? Ketika kita baca firman Tuhan, tanya pada diri kita, perubahan apa yang harus terjadi dalam pikiran, sikap, tindakan kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Perubahan apa yang harus terjadi? Atau kita juga bisa bertanya, perubahan apa yang telah terjadi? Saya sudah berubah belum? Jangan sampai kita orang Kristen, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin 30, 40 tahun kita udah jadi orang Kristen. Baca firman Tuhan, baca renungan, 30 tahun yang lalu renungannya tentang ayat yang sama. 30 tahun kemudian masa kini ayatnya yang sama. Tetapi kita hanya baca, nggak terjadi perubahan hidup. Firman Tuhan berkata buah adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Apalagi? Kelemah lembutan, penguasaan diri. 30 tahun yang lalu kita dengar. Saat ini kita dengar juga, tapi tidak ada perubahan. Itu bukan namanya pelaku firman. Saya ingat waktu saya pernah tinggal di Ciputat. Bapak Ibu tahu ya pasar Ciputat ya. Pasar Ciputat itu pasar tumpah paling parah gitu. Jadi kalau pagi macetnya minta ampun, siang macetnya minta ampun, malam macetnya minta ampun. Jadi pasar Ciputat itu parah. Apalagi zaman dulu. Suatu kali saya naik motor waktu itu, udah waktu SMA sekitar 20 tahun yang lalu. Satu kali motor saya ditabrak di pasar Ciputat karena memang macet sekali, ditabrak sama beca. Tabrak, motor saya waktu itu Force One, motor papa saya sih, bukan motor saya cuma pinjem pakai. Ditabrak, spakbor belakangnya lecet. Kemudian kalau waktu dulu kan plat nomor dikasih mika ya, lagi ngetrennya kasih mika yang bagus. Mikanya retak, yang nabrak beca. Saya langsung turun, langsung marah-marah sama tukang becanya. Gimana sih? Tukang becanya waktu itu saya masih ingat, udah tua. Saya marah-marah.
minta ganti rugi. Suruh tukang becak. Saya masih ingat, udah tua, keringetan, saya nggak mau tahu gitu. Saya minta ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Saya suruh dia ke samping, marah-marah. Akhirnya tukang becaknya ganti rugi. Ganti rugi untuk beli Mika baru. Itu kehidupan dulu. Ketika saya pikir-pikir lagi, ketika ada firman Tuhan datang, firman Tuhan ngajarin mengenai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya merefleksikan diri gitu. Manusia lama saya seperti itu. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Jangan sampai kejadian 20 tahun yang lalu. Saat ini misalnya, kejadian yang sama. Saya bawa motor kembali, ditabrak becak kembali, plat nomornya, mikanya rusak kembali, saya masih seperti itu. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngancem-ngancem, minta ganti rugi. Menjadi orang yang garang, menjadi orang yang gak punya belas kasihan, gak menjadi orang yang gak punya penguasaan diri. Gak seperti itu. Bapak Ibu, hal yang praktis menjadi pelaku firman, ketika firman Tuhan datang, refleksikan. Refleksikan dalam hidup kita. Apa yang bisa buat kita berubah? Bagaimana kehidupan kita dulu? Jangan sampai kita gak berubah. Firman Tuhan setiap hari datang. Setiap hari kita baca firman Tuhan. Setiap minggu kita baca firman Tuhan. Tapi gak terjadi perubahan. Saya percaya jemaat GBI Geraha Oikos jauh dari itu. Kita jemaat yang bertumbuh, jemaat yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ibadah yang sejati itu mengekang lidah. Mengekang lidah. Penyembahan atau ibadah kepada Allah yang sejati ternyata juga ditentukan oleh kemampuan kita mengekang lidah. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kasihan Bapak Ibu. Yakobus bilang, firman Tuhan bilang, jika ada seseorang menganggap dirinya ibadah, tetapi nggak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Udah capek-capek ibadah, udah capek-capek bangun pagi, udah capek-capek malam minggu baju disetrika dulu, kadang mungkin hujan, dipaksain, masih ngantuk dipaksain ke gereja, udah beribadah, tapi kalau nggak mengekang lidahnya, kata firman Tuhan, sia-sialanya ibadahnya. Sia-sia ibadahnya. Yakobus 3 ayat 4-5 mengenai lidah ya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu, kita pernah lihat ya Bapak Ibu, mungkin di TV atau mungkin kalau lagi di pinggir pantai, pinggir laut, kapal. Ada kapal yang tingginya 14 lantai, kapal pesiar. 14 lantai, dalamnya ada mall, ada kasino, ada wahana bermain air, ada kolam renang. Kapalnya besar, bisa 200-300 meter. Nanti bulan Juli nanti ada kapal pesiar masuk di Indonesia, di Tanjung Priuk. 14 lantai, 15 lantai, kapal yang sangat besar. Tapi Bapak Ibu di ruang kemudinya mungkin cuma sebesar ini. Sebesar ini. Betul ya Pak Jimmy ya? Pak Jimmy bisnis perkapalan nih. Ngurus tongkang banyak.
kapal walaupun besar, kemudinya tuh nggak besar-besar amat. Saya pernah ikut melaut, dulu papa saya punya kapal ikan, walaupun nggak terlalu besar, 30-40 meter panjangnya, mungkin 30 ton. Kemudinya kecil, kayak kemudi mobil aja. Lidah tuh seperti itu, kecil, tapi bisa mengendalikan sesuatu yang sangat besar. Kebakaran hutan dimulai dari apa? Api kecil. Kadang orang sembarangan buang rokok. Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu kita dihebohkan dengan Gunung Bromo. Betul ya Bapak Ibu, Gunung Bromo terbakar. Kebetulan pas Gunung Bromo terbakar, saya ada di Gunung Bromo. Jadi nggak bisa jalan-jalan karena Gunung Bromo ditutup. Padahal kita udah di sana. Nggak bisa mundur karena kita udah booking tiket, udah booking hotel, dan sebagainya. Akhirnya kita datang aja dengan banyak kabut dan banyak asap dan sebagainya. Selidik punya selidik, saya tanya orang-orang yang ada di sana, asal muasal ini dari mana? Asal muasal Gunung Bromo itu terbakar, itu hal yang kecil, sepele. Ada prewedding, betul ya? Ada prewedding, mau bikin api-apian di belakangnya, flare. Gara-gara itu, terus kebakar sedikit didiemin. Terus mereka tinggal, sesudah prewedding, sesudah foto mereka tinggal. Api kecil itu membakar. Satu bukit terbakar. Penduduk lokal marah-marah, kenapa? Karena nggak ada wisatawan datang, nggak ada mata pencarian, yang sewain kuda nggak dapat pelanggan, yang buka warung-warung nggak dapat pelanggan, yang sewa-sewain jeep nggak dapat pelanggan, ekonomi nggak berjalan. Hal itu disebabkan oleh apa Bapak Ibu? Api kecil, impact-nya kemana-mana. Begitu juga lidah. Mungkin kita menganggap hal yang sepele, tapi Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah. Hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati bahkan dikuasai oleh lidah. Mengekang lidah berarti menjaganya dari perkataan menipu, berkata-kata kasar, perkataan yang menjatuhkan, kutuk, dan hal-hal lain yang diakibatkan dari mulut kita. Bapak Ibu, ayo kita jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Karena lidah juga buat satu perkumpulan, satu gereja, satu komsel, satu oikos bisa berantem, bisa ribut gara-gara lidah. Sering kali saya melihat, sering banget melihat di komsel, oikos, asal muasal masalah sepele. Apalagi Bapak Ibu sekarang, waktu zaman Yohanes menulis surat Yohanes belum ada handphone. Mungkin kalau ada handphone dia menambahkan kali. Hati-hati mengekang lidah dan mengekang jari. Jempol dikekang. Kita juga kadang harus bisa mengekang jempol kita untuk mengetik atau berbicara dalam WhatsApp, sosial media, dan sebagainya. Jangan sampai keluar gereja, belum keluar gereja, baru di depan. Lidah udah gak bisa dikekang. Udah gosip sana, gosip sini. Tahu gak sih itu gak ke gereja kenapa? Tahu nggak itu? Kenapa matanya bengkak tadi kebaktian? Kita semua belajar, Bapak Ibu. Kekang lidah kita. Karena ibadah yang sejati adalah bagaimana kita mengekang lidah kita. Selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu.
dalam Yakobus, ibadah yang sejati adalah membantu mereka yang lemah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang sejati membantu mereka yang lemah. Bukan hanya bicara di dalam gereja, tetapi apa yang kita kerjakan di luar gereja. Ibadah atau penyembahan sejati bukan hanya saat kita ada di tempat ini. Hanya saat kita menyanyikan lagu pujian dipimpin oleh WL diiringi musik yang indah. Bukan hanya seperti itu. Bukan hanya sampai di situ. Tapi ibadah yang sejati menurut Yakobus, dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati membantu mereka yang lemah. Ibadah atau penyembahan yang murni terbukti dari tindakan benar yang menyertainya. Jadi ibadah bukan aktivitas di dalam gereja semata, tetapi berlanjut juga dengan apa yang dikerjakan setelahnya. Kita saat ini beribadah bersama-sama, pulang gereja masih tetap beribadah. Bukan berarti kita beribadah selesai, pulang udah gak ibadah, enggak. Buka pintu, makan sama-sama, itu ibadah juga. Pulang ke rumah, itu ibadah juga. Tindakan lanjutannya adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yatim piatu dan janda adalah simbol mereka yang lemah dan butuh pertolongan. Sikap kita terhadap kaum yang lebih lemah akan menentukan kemurnian penyembahan kita kepada Tuhan. Gereja kita bukan beraktivitas hanya di hari Minggu. Saya mengajak Bapak Ibu mengambil bagian dimanapun posisi, dimanapun tempat Bapak Ibu. Ayo, banyak ladang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Di gereja ini ada gerakan orang tua asuh, ada diakonia. Bapak Ibu yang mau mengambil peranan, mau mengambil bagian, silakan hubungin sekretariat. Tapi nggak sampai di situ, masih banyak ladang luas Bapak Ibu Saudara sekalian di sekeliling kita. Ingatlah bahwa ibadah bukan hanya hari Minggu, ibadah bukan hanya musik, penyembahan bukan hanya kita menyanyikan lagu atau bersenandung sesudah akhir lagu, tetapi penyembahan atau ibadah lebih luas. Ibadah yang Tuhan mau bagi kita, kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar. Ibadah yang Tuhan mau dari hidup kita, kita dapat mengekang lidah kita. Ibadah yang Tuhan mau dari kita, bagaimana kita punya belas kasihan, mempunyai belas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sekian Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu telah hamba beritakan ya Tuhan, biar setiap benih firman yang ditaburkan boleh berbuah, bertumbuh, subur, makin hari makin kuat sehingga kekristenan kami makin hari makin dalam, makin hari kami makin berkembang dan kami makin bertumbuh. Kekristenan kami bukan, pemahaman kekristenan kami bukan ikut-ikutan, bukan karena melihat orang lain, tetapi kami boleh mengenal kekristenan bersumber dari Alkitab, bersumber dari firman-Mu, sehingga kami tidak pernah akan salah jalan, sehingga kami tidak akan pernah keliru. Karena firman-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, jaga setiap benih yang ditaburkan,
sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Kinoto yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Karyanto untuk memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan, Kau memberkati. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan, biarlah itu berguna buat tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Jika tidak ada, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Telah dibuka pelatihan vokal untuk anak-anak sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak atau cucu yang ingin menggali lagi talentanya dalam bidang vokal. Kami persilakan, kami mengundang untuk mendaftar ke dalam pelatihan vokal. Bisa menghubungi WhatsApp dari Saudari Melisa. Pengumuman berikutnya kita akan menyaksikan video berikut.
Kamu tuh gimana sih? Halo Besti. Kamu kenapa? Kamu yang kenapa? Di WA balasnya pendek-pendek gitu, judes banget. Ya elah, gitu aja baper. Aku tadi buru-buru ke toilet tahu. Walah, aku kira kamu marah sama aku atau kenapa-napa gitu. Enggak, aku nggak marah sama kamu. Oke, sekian pengumumannya. Puji Tuhan ya, Oikos kita ini banyak talenta-talenta ya, terutama di bidang acting. Puji Tuhan. Oke, apakah ada pengumuman lagi dari panitia retret mungkin? Boleh diwakilkan. Ayo dua-duanya boleh maju, silakan. Shalom, shalom semuanya. Kali ini kita nggak ada yel ya, karena kita sudah pasti berangkat. Sip. Lanjut, silakan. Oke, mungkin videonya yang kemarin. Ya, ini retret 2024. Puji Tuhan. Jemaat antusias untuk ikut dan kita umumin hari ini kita close untuk pendaftaran. Ya, closing donasi ya, jadi tidak ada menerima donasi lagi dan tidak menerima pendaftaran lagi. Ya, berarti artinya ada dua, satu retret nggak jadi atau kita berangkat. Ah, jadi pilih mana? Mau berangkat apa nggak jadi ini? Jadi? Jadi dong. Jadi, berarti kita close pendaftaran dan close donasi. Karena kita pasti berangkat. Amin. Amin, puji Tuhan. Lanjut kok. Dan untuk pengumuman selanjutnya nanti Ketua Oikos, Penatua dan seluruh diaken, mungkin kita ada dari tim panitia retret mau ada bicara sebentar sehabis ibadah nanti. Mungkin di ruang sekolah minggu kali minta waktunya sebentar ya. Ya itu aja sih, terima kasih. Oke, siap. Ya, terima kasih ya. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Baik, saya mengundang Pak Joko untuk memimpin doa penutup, doa berkat. Jadi yang belum mendaftar, ada yang belum mendaftar, hari ini terakhir. Yang daftar hari ini dapat diskon juga. Ya, harga dinaikin malahan. Baik, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau hadir di sini, Engkau memberikan sukacita bagi setiap kami. Engkau berikan damai bagi setiap kami, dan secara khusus Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa ibadah bukan hanya ketika kami ada di gereja, ibadah bukan hanya ketika kami dalam pertemuan oikos, tetapi firman-Mu mengatakan bahwa jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu apapun, maka lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Artinya bahwa Engkau ingatkan bahwa seluruh hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, bahkan ketika kami makan, kami minum, ketika kami sedang rekreasi, semuanya kami harus melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami, anak-anak-Mu, tidak lagi hidup sembrono. Kami akan terus belajar dan terus belajar. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bantek, tapi kami anak-anak-Mu akan menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Semakin mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti hati dan pikiran Tuhan. Sehingga hidup kami, seluruh hidup kami, seluruh kegiatan kami, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup jemaat Tuhan menjadi kesaksian yang hidup, menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan mempermalukan Engkau, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami akan memampukan kami, akan terus memberikan kepekaan kepada kami. Ketika kami sedikit melenceng, Engkau ingatkan kami, sehingga kami tetap hidup dalam track-Mu yang benar, hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-Mu Bapak Kinoto Tuhan, pakai lebih lagi untuk menangkap isi hati-Mu untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun kemanapun anak-Mu ini Engkau utus ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri pertemuan ibadah kami dan kami akan pulang dari tempat ini, tapi sebelumnya kami akan fellowship bersama untuk makan bersama. Tuhan Yesus berkati makanan minuman yang sudah tersedia. Sucikan, kuduskan supaya melalui makanan ini tubuh kami boleh dikuatkan dan disegarkan kembali. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan yang baru dan berkat-berkat jasmani dan rohani yang berlimpah. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita, sehingga memampukan kita apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Dia. Dan kuasa Roh Kudus terus berikan kepekaan dan kekuatan kemampuan untuk kita, sehingga memampukan kita hari demi hari, langkah demi langkah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar berkat ini menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya terima berkat ini dengan iman, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.